Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Putri Utami dengan NPM A1L025032, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Bengkulu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan sesi wawancara dengan mengangkat tema dampak orang tua yang bersifat otoriter terhadap anaknya. Karena seperti yang kita ketahui, ternyata terdapat banyak calon mahasiswa, terutama pada 2025-2024 dan belakangan ini, ternyata memasukkan pilihan universitas mereka pada pilihan orang tua mereka, sehingga mereka mengenyampingkan keinginan mereka sendiri dan lebih mengikuti keinginan orang tua mereka walaupun tidak mereka inginkan sama sekali. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya memiliki rekan. Silakan memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya mohon izin kepada Alia Zahra Putri Utami karena telah memberikan kesempatan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afif Rahman Saleh dan saya merupakan mahasiswa Universitas Andalas jurusan Informatika di Fakultas Teknologi Informasi. Mungkin sekian. Baik, sebelumnya alasan saya mengapa memilih Afif sebagai objek wawancara kali ini karena saya merasa Afif sendiri memiliki pemahaman di bidang yang akan kita bahas pada hari ini, dan saya merasa dan yakin bahwa Afif sendiri memiliki ilmu dari tema yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kedepannya saya berharap kita bisa saling berbagi ilmu. Ya Afif, apa sudah siap? Ya, siap. Baiklah, pertanyaan pertama. Kan tema kita akan membahas tentang dampak dari orang tua yang bersifat otoriter terhadap anaknya. Menurut Afif sendiri, apa tanggapan Afif mengenai sifat orang tua yang seperti itu terhadap anaknya? Oke, tentang orang tua yang otoriter terhadap anaknya, itu saya sendiri. Saya merasakan apa sih namanya? Bukan otoriter juga sih. Kalau otoriter kan lebih kepada sistem pemerintahan ya, otoriter. Ya. Kalau otoriter sini bisa dibilang orang tuanya itu memaksa atau dapat dibilang strict. Kan banyak tuh sebutannya strict parent kan. Nah, strict parent itu kan orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya demi anaknya, walaupun anak tersebut nggak suka. Menurut saya sendiri, sifat otoriter dari orang tua tersebut itu tuh memiliki dampak terhadap perkembangan anak itu sendiri. Ya, misalkan saja kalau orang tua melarang anaknya bermain di luar, ya kan? Lantas anak tersebut tidak memiliki teman di luar kan? Hal tersebut dapat memengaruhi mental anak tersebut, sehingga anak tersebut terasa terancam kalau anak tersebut bermain sepeda di luar rumah, seperti itu kan. Nah, kalau pendidikan otoriter ini dilakukan secara berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa, misalnya setiap apapun yang anak tersebut mau dilarang oleh orang tuanya. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan anak tersebut itu berkurangnya kemampuan dia untuk mengeluarkan pendapat. Untuk menghindari larangan orang tua tersebut, ya anak tersebut udah nggak berani untuk mengeluarkan pendapat dia kan, seperti itu. Oke, izin bertanya. Bukannya seperti yang kita ketahui bahwa larangan orang tua tersebut merupakan perwujudan dari kasih sayang orang tua kan? Sehingga ketika orang tua itu melarang, bukannya justru itu tuh demi kebaikan untuk sang anak itu sendiri? Ya, seperti yang kita ketahui, orang tua itu pastinya memberikan hal yang terbaik untuk anaknya kan. Pengen anak tersebut menjadi lebih baik dia di masa depan. Fenomena ini terjadi pada saya sendiri. Waktu pendaftaran masuk universitas kemarin, berminat untuk memasuki jurusan arsitektur. Namun orang tua saya menginginkan saya masuk ke jurusan informatika. Saya dan ayah saya itu bertengkar secara beradu pendapat lah mengenai dua pilihan tersebut. Nah, setelah pengumuman SNBP, ternyata yang keluar hasilnya itu adalah pilihan orang tua saya, itu pilihan kedua, informatika. Setelah saya memasuki dunia perkuliahan saat ini,
saya sudah mulai melihat tanda-tanda kalau apa yang dikatakan orang tua itu benar. Saya mulai merasakan dan menyadari kalau jurusan ini nih kayak wah asik juga ya, bikin codingan seperti itu kan. Dan saya mulai tertarik untuk belajar lebih dalam ilmu tersebut. Dari peristiwa itu saya mulai menyadari kalau memang tujuan orang tua kita untuk memaksakan kita apa yang mereka mau itu demi kebaikan kita sendiri. Gak mungkin orang tua itu Ya. menyuruh anaknya untuk keburukan seperti itu. Cukup. Jadi Afif sekarang sudah merasakan dampak positif dari mengikuti kata orang tua ya. Iya, seperti Dari itu. yang awalnya merasa tertekan dengan jurusan yang tidak diinginkan, namun kelamaan telah mengerti apa tuh hikmah di balik pemaksaan tersebut ya. Iya, seperti itu kan ya. Oke, menurut Afif sendiri, kira-kira mana yang lebih baik antara seorang anak yang selalu dipaksa oleh orang tuanya melakukan hal ini itu sementara dia tidak mau, ataupun seorang anak yang tidak dilarang sama sekali. Kira-kira menurut Afif mana yang lebih bagus di antara dua itu? Ini perbandingan antara anak yang dipaksa sama orang tuanya sama anak yang tidak dipaksa sama orang tuanya ya. Menurut pendapat saya pribadi ya, kalau orang tua terlalu membebaskan anaknya, anak tersebut dapat merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya dan mencari dunia sendiri di luar, seperti bergaul dengan temannya. Ya, sih kita nggak tahu teman dia itu seperti apa. Disitulah kita memerlukan pengawasan dari orang tua. Tugas orang tua mengawasi dan mengajarkan kepada anaknya apa yang benar dan apa yang salah. Namun jika orang tua tersebut terlalu memaksakan anaknya, anak tersebut dapat mengurangi kepercayaan dirinya. Ada banyak orang tua itu tidak terlalu memaksa anaknya dan tidak juga membebaskan anaknya. Mungkin seperti itu. Baik, satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup sesi wawancara kita. Kira-kira bagi Afif, apa pesan bagi menjadi korban dari sistem didikan orang tua yang seperti itu? Dan apa pesan Afif dan kira-kira apa yang langkah yang tepat yang dapat orang tua lakukan dalam mendidik anaknya sehingga tidak terjadi seperti hal-hal yang kita bicarakan tadi seperti rendah diri, terkucilkan, jadi tidak memiliki warna dalam masa kecilnya. Kira-kira menurut Afif bagaimana? Oke. Pesan saya bagi teman-teman semua, ya mungkin teman-teman yang mengalami pengalaman seperti saya yang selalu dipaksa orang tuanya, yang strict parent lah, yang broken home lah bisa jadi. Pesan saya, jangan terlalu memikirkan apa yang orang tua inginkan, tapi pikirkanlah apa hikmah dibalik larangan atau perintah dari orang tua kita. Ya seperti contoh saya tadi, saya yang awalnya nggak terima dengan apa yang orang tua saya katakan, namun di akhir-akhir ini saya sudah menemukan apa hikmah dibaliknya. Seperti yang pernah ustadz saya bilang, ridallahu fi ridho walidayhi. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tuanya. Ya jika orang tua kita menyuruh ini menyuruh itu, ya siapa tahu itu adalah perintah Allah. Pesan untuk orang tua ya, saya memiliki saran pada orang tua agar mendidik anak itu yang dalam masa pertumbuhan dengan lemah lembut, dengan hati, dan jangan terlalu memaksakan kehendak diri sendiri untuk anaknya, karena ya apa yang diinginkan kita belum tentu juga apa yang anak kita inginkan kan. Anak itu juga membutuhkan ekspresi, juga membutuhkan validasi, dan juga membutuhkan tentunya kasih sayang kepada orang tua itu sendiri. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada Alia.
Oke, baik. Mari kita beri aplaus dulu buat Afif. Terima kasih. Karena telah membagikan pengalamannya, ceritanya, ilmunya, dan banyak hal bagi kita dan para penonton. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan di kemudian hari dan menjadi amalan jariah Amin. bagi Afif sendiri. Amin. Itulah saya coba tarik kesimpulan dari penjelasan Afif tadi. Jadi sebuah pendidikan dari orang tua yang bersifat otoriter atau memaksa, hal itu dapat berpengaruh pada mental seorang anak, menjadikan anak tersebut menjadi tidak percaya diri, menjadikan anak tersebut kurang pengalaman, menjadikan anak tersebut mungkin merasa tidak berharga karena dia tak pernah didengar, selalu dibantah, merasa tidak memiliki pilihan. Dan bagi orang tua sendiri, alangkah baiknya untuk tidak memaksakan pendapatnya ataupun tidak memaksakan keinginan pada seorang anak, karena walaupun anak tersebut hanya berusia 2 tahun, 5 tahun, anak tersebut tetaplah memiliki keinginan dan dia tetap harus dipenuhi hak-haknya sebagai manusia. Walaupun anak tersebut berstatus anak kita sendiri, namun anak tersebut juga memiliki hak untuk dipenuhi keinginannya. Baiklah, kita telah tiba di penghujung waktu. Terima kasih kepada Afif yang telah menyampaikan materinya. Jadi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan saya Afif Rahman Saleh, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton sesi wawancara kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.